Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa tercurah kepada kita. Sebagaimana siang hari ini kita diberikan kesehatan, tidak sebagaimana sebagian saudara-saudara kita yang mungkin diberikan sakit sehingga tidak sempat untuk sholat berjamaah Jumat. Dan begitu juga kita diberikan keimanan yang dengannya kita berjalan, yang dengannya kita menjalani kehidupan ini sebagaimana yang insya Allah dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tentu saja adalah al-Islam. Sehingga sebagai seorang yang beriman, tentunya kita senantiasa ingin berada dalam ungkapan kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita senantiasa ingin ketika akhir hidup kita senantiasa masih dalam keadaan beriman dan tentu saja dalam keadaan Islam. Islam mungkin sama-sama kita sudah sama pahami. Islam itu secara etimologi, secara bahasa adalah ketaatan, adalah ketundukan. Dan kemudian secara syar'i Islam ya sebagaimana disebutkan dalam buku Al-Mufradat ya oleh Al-Asfahani, beliau menyebutkan atau menukilkan penjelasan para ulama kita bahwa al-Islam itu adalah segala aspek kehidupan kita. Jadi semua dari sisi-sisi kehidupan kita, ya kalau secara agama misalnya atau secara syariat misalnya dari sisi usulnya sampai furu'nya, dari sisi akidahnya, keyakinannya, perbuatannya, perkataannya, itu semua adalah diharapkan senantiasa dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan definisi ini jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam bahasa modern sekarang biasa disebut dengan worldview.
Jadi apa yang telah didefinisikan tadi oleh para ulama kita itu sebetulnya dalam bahasa modernnya disebut worldview, atau yang kalau disederhanakan terjemahnya menjadi cara pandang. Kalau bahasa Arab ya macam-macam orang istilahkan, ada yang mengatakan dengan manhajul hayat, ya, cara hidup, metode kita menjalani kehidupan. Ada juga yang mengistilahkan dengan tasawur lil hayat, bagaimana cara pandang kita tentang kehidupan ini. Sehingga sebetulnya di dalam definisi Islam itu sendiri sudah mengandung bagaimana kita menjalani kehidupan, bagaimana kita memandang apa yang ada di sekitar kita, bagaimana kita memandang segala sesuatu yang berlangsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita lihat, kita saksikan, apa yang kita dengarkan, apa yang kita baca barangkali, itu semua kemudian kita pahami dengan cara pandang Islam. Itu semua kita eksplorasi, kita masukkan dalam pikiran dan hati kita sesuai dengan apa yang dipahami oleh Islam. Oleh karenanya di dalam Al-Quran, Islam itu sendiri disebut dengan ad-din. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ad-din itu sebetulnya bahasa lain daripada worldview. Karena ad-din, kalau kita lihat penjelasan para ulama kita dan bisa kita bahasakan secara mudah dan secara simpel, bahwa ad-din itu adalah aturan kehidupan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman al-yawma akmaltu lakum dinakum, sesungguhnya saya sudah menyempurnakan bagi kalian ini cara hidup, metode hidup. Bagaimana cara pandang kalian tentang kehidupan, bagaimana kalian seharusnya memandang al-haya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita al-Islam, maka sesungguhnya telah sempurna kehidupan kita. Bukan hanya Islam yang telah disempurnakan oleh Allah, tapi sebetulnya bagaimana kita menjalani kehidupan ini telah sempurna. Tinggal kita kemudian apakah kita mau menggunakan aturan-aturan kehidupan itu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, ataukah kita masih memilih alternatif yang lain? Ataukah kita masih menyukai, lebih memilih jalan hidup atau tata cara kehidupan selain Islam? Sehingga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini, innad dina indallahi al-Islam. Ya, kalau dibahasakan sederhana, diterjemahkan sederhana, sesungguhnya tidak ada tata cara hidup kecuali Islam. Sesungguhnya tidak ada jalan yang benar dalam menjalani kehidupan ini kecuali al-Islam. Saya berikan contoh tentang cara pandang kehidupan ini yang saya istilahkan tadi, yang oleh bahasa orang modern sekarang dengan istilah worldview atau mindset, gaya berpikir kita. Orang-orang zaman sekarang sering kemudian mengukur kualitas hidup, mengukur keberhasilan atau kesuksesan hidup itu dengan ukuran yang dipakai juga oleh orang-orang Barat. Karena memang kita tidak bisa pungkiri bahwa peradaban kita, ya, berapa ratus tahun ini sejak jatuhnya Khilafah al-Islamiyah itu kemudian berada di bawah peradaban Barat. Sehingga corak berpikir kita, gaya hidup kita juga pun ikut-ikut dengan peradaban Barat. Sampai kemudian mengukur kesuksesan hidup, mengukur kualitas kehidupan, mengukur bahwa keberhasilan seseorang itu ketika dia misalnya telah mendapatkan 5 hal.
Ya, apa 5 hal itu? Kalau misalnya Anda biasa baca buku-buku sosial, ya ada salah satu pakar dari barat yang namanya Abraham Maslow. Abraham Maslow itu dalam bukunya The Theory of Human Behavior, teori tentang perilaku manusia. Dalam bukunya itu dia menuliskan bahwa kesuksesan manusia itu kalau dia sudah mencapai 5 keinginannya. 5 keinginannya, atau 5 yang kemudian dalam bahasa orang sekarang bukan hanya keinginan tapi kebutuhannya. Jadi tadinya dari keinginan berubah menjadi kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan fisik. Ya, kebutuhan fisik. Secara umum memang kita manusia kan punya kebutuhan-kebutuhan fisik. Makan, minum dan sebagainya, termasuk olahraga zaman sekarang. Ya, sampai sekarang generasi kita sekarang ya kemudian menganggap, ada sebagian ya menganggap bahwa membentuk tubuh lewat gym misalnya itu adalah kebutuhan, karena memang itu menjadi keinginan yang berubah menjadi kebutuhan, yaitu kebutuhan fisik, makan dan minum dan seterusnya, menjaga kesehatan dan seterusnya. Saya tidak mengatakan itu salah, tapi saya hanya ingin menggambarkan bahwa apa yang sehari-hari kita dapatkan dalam kehidupan kita sekarang ini itu banyak dipengaruhi oleh apa yang disebutkan dalam peradaban barat. Yang kedua adalah kebutuhan untuk ya memiliki dan dicintai, yang biasa mereka katakan social need. Ya, kebutuhan akan sosial, kebutuhan untuk bergaul, kebutuhan untuk kita memiliki dan dimiliki. Ya, kalau orang anak muda kan kebutuhan akan cinta misalnya. Ya, makanya tidak ada orang yang suka membujang sebetulnya, karena memang dari secara natural dalam dirinya itu suka untuk memiliki dan dimiliki, suka untuk mencintai dan dicintai. Makanya itu namanya social need, kebutuhan sosial. Jadi keberadaan media sosial itu sebetulnya hanyalah pengembangan eksplorasi daripada kebutuhan sosial. Walaupun juga ada sebagian orang sekarang yang namanya antisosial. Iya, antisosial. Antisosial itu maksudnya bukan soal salah dan benar, tapi ada sebagian orang yang memang sama sekali tidak punya media sosial. Facebooknya tidak ada, ya, Instagramnya tidak ada, semuanya tidak ada. Dia tidak punya koneksi sosial. Dia suka hidup dengan gaya introvert, artinya dia suka hidup menyendiri. Ya, tapi hati-hati jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang yang seperti ini oleh sebagian orang dikatakan oleh para pakar psikolog adalah orang yang antisosial atau memiliki kelainan tertentu karena dia suka menyendiri dan tidak suka bergaul dengan orang. Kemudian yang ketiga, ya tadi yang kedua, pertama fisik, kemudian sosial. Kemudian yang ketiga dia punya kebutuhan yang disebut dengan kebutuhan akan kehormatan. Jadi setiap orang itu suka untuk dihormati. Ya, saya percepat. Kemudian yang selanjutnya kebutuhan untuk aktualisasi diri. Jadi setiap orang itu suka sebetulnya yang namanya pencitraan. Suka dipuji, suka tampil di depan umum. Ya, lain masalah kalau misalnya ada orang yang suka malu-malu tampil di depan umum, lain masalah. Tapi secara umum, secara general, setiap orang itu suka yang namanya pencitraan. Ya, tergantung dari sisi mana kita mengartikan pencitraan. Tapi setiap orang katanya suka mengaktualisasikan dirinya. Suka mengaktualisasikan dirinya di mana saja, kapan saja dan di mana saja. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kebutuhan tentang kenyamanan. Setiap orang suka yang nyaman, namanya kenyamanan. Iya, ya orang bilang comfort zone. Ya, zone nyaman. Ya, area nyaman. Sehingga orang kadang-kadang sulit meninggalkan area nyamannya. Karena itu termasuk kebutuhan. Nah, bagaimana jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mindset kita tentang kesuksesan hidup adalah tentu saja kembali kepada makna al-Islam itu tadi. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau saya tidak salah ingat di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl.
Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi kesuksesan hidup kita sebetulnya juga sudah diatur di dalam Islam. Standarnya apa, parameternya apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki ataupun perempuan dan dia orang yang beriman. Jadi syaratnya dia adalah orang yang beriman. Karena sebagian juga orang zaman sekarang ada yang memahami yang penting dia beramal soleh dia akan sukses. Betul, mungkin dalam ukuran dunia dia sukses, tapi tidak dalam ukuran akhirat. Karena syarat sukses dunia akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, adalah wa huwa mu'min. Dia adalah juga menjadi orang yang beriman. Karena syarat diterimanya amal soleh adalah iman. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan berikan dia kehidupan yang hayatan thayyibah. Apa tafsiran para ulama kita tentang hayatan thayyibah? Ya, saya coba cek-cek di buku tafsir hayatan thayyibah, ya, salah satunya di tafsirnya Al-Qurtubi rahimahullah. Ya, beliau rahimahullah menyebutkan beberapa penafsiran para sahabat dan para ulama, di antaranya tafsiran Ibnu Abbas bahwa hayatan thayyibah adalah rizki yang halal dan baik. Rizki yang banyak, halal dan thayyib. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaan yang kemudian juga dinukil juga oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, dia katakan bahwa ya, hayatan thayyibah adalah rizki yang baik dan qanaah. Ya, makanya terkenal definisi takwa dari Ali bin Abi Thalib itu adalah salah satunya adalah qanaah. Tapi kemudian beliau tambahkan juga adalah kehidupan nanti di surga, kesenangan kehidupan di surga. Nah, ini hayatan thayyibah, artinya standar atau parameter kesuksesan hidup dalam mindsetnya Islam, dalam cara pandang Islam adalah bukan semata-mata tercapainya tadi 5 kebutuhan yang disebutkan oleh Abraham Maslow tadi, yang kemudian banyak dipakai oleh orang-orang sekarang, akan tapi adalah bagaimana ya rezeki yang baik. Kemudian termasuk ya dalam tafsiran hayatan thayyibah adalah kemudahan kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi percuma juga kita sukses tapi kemudian kita disibukkan oleh dunia, lalu kemudian kita jauh daripada kedekatan dan susah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini saya sekedar ingin meringkaskan dan menyimpulkan bahwa bagi kita orang beriman, ukuran serta standar dan parameter kita tentang kehidupan ini hanyalah al-Islam. Tidak lain dan tidak bukan apa yang telah diatur dan telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ad-din ini, dinul Islam. Tentu saja itu harusnya menjadi parameter dan standar kita dalam mengukur sisi-sisi kehidupan kita. Bahkan sebetulnya tersirat ya peringatan Allah Subhanahu wa taala, warningnya Allah Subhanahu wa taala ketika kita ini mencoba-coba untuk memilih dan mencari alternatif lain, jalan-jalan kesuksesan hidup. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islamin dinan fala yuqbala min." Barang siapa yang mencari ad-din Islam, ya, selain agama Islam, selain ya aturan-aturan Islam, maka sekali-kali dia tidak akan diterima. Dan di akhirat nanti dia menjadi orang-orang yang merugi. Artinya sebetulnya kalau kita senantiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya, berikanlah saya kesuksesan di dunia dan di akhirat, maka sejatinya kita adalah orang-orang yang senantiasa siap
sami'na wa ata'na, dengan segala aturan-aturan main yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga syarat-syarat tercapainya doa tadi, ya, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, kesuksesan di dunia dan kesuksesan di akhirat, itu terpenuhi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya inginkan. Sehingga tidak ada lagi di dalam kehidupan kita secara individu, secara berkeluarga dan secara masyarakat, selain secara bertahap kita menerapkan aturan-aturan Islami yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama berdoa senantiasa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, ya, sehingga kita menjadi seorang yang muslim, mukmin, sekaligus orang yang muttaqin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Waqimussalam.